لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان. إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني. حتى لو هزعل شوية، بكرة تضحك ليا تاني. كل حاجة ضايعة راجعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa mengikuti ibadah wajib kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat yang pertama, yaitu mengenai laporan keuangan mushola Ikhlas pada pekan pertama di bulan Mei 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu pada tanggal 26 April 2026 sebesar Rp1.877.029. Total pemasukan dari tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2026 sebesar Rp1.588.000, dan total pengeluaran dari tanggal 26 Mei sampai 26 April sampai 3 Mei 2026 sebesar Rp1.750.150, sehingga total keuangan mushola Ikhlas saat ini sebesar Rp1.514.879. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushola Ikhlas ini. Kami dari DKM juga menerima sumbangan berupa buku dari hamba Allah, semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Allah memberikan kesehatan yang senantiasa terjaga. Allah memberikan rezeki yang luas dan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan juga saudara-saudara kita sama muslim yang sedang sakit maupun tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala kesulitan. Amin. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Maklumat yang kedua yaitu DKM Al-Ikhlas mengajak kepada para jemaah apabila ada yang berkeinginan untuk berkurban di musola Al-Ikhlas, insya Allah kami dari DKM siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Adapun hingga saat ini jemaah yang sudah mendaftar terdapat 2 ekor sapi dan 1 ekor sapi yang masih dalam tahap proses pengumpulan. Bagi bapak atau ibu jemaah yang berminat untuk berkurban dapat menghubungi koordinator sapi yaitu Ibu Nani Edi Piska atau Ketua Panitia Idul Kurban yaitu Bapak Haji Susilo. Untuk informasi mengenai biaya penyembelihan saat ini masih dalam tahap perhitungan oleh Panitia Idul Kurban DKM Al-Ikhlas. Maklumat yang ketiga yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan pertama pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Haji Juwaidi Abdullah SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada beliau dan keluarga, memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Adapun tema yang disampaikan pada kajian pada pagi hari ini yaitu 3 macam penyesalan orang muslim. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak atau Ibu jemaah sekalian untuk menyimak dengan baik dan apabila nantinya terdapat pertanyaan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Juwaidi Abdullah SAG kepada Pak Ustadz. Pak tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para asatidz, para hujat bil khusus, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati, para sedherek sedaya ingkang minulya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita bil khusus nikmatul iman wal islam bisihah wal afiyah, sehingga dengan modal nikmat-nikmat inilah kita dapat dihantarkan ke masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan melalui thalabul ilmi ini Allah tambahkan ilmu kepada kita. Allah berikan kekuatan pula kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Apalah artinya ilmu yang segudang kalau tanpa diamalkan?
Pepatah mengatakan al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon yang tak berbuah. Salawat teriring salam semoga Allah aturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seyogianya tema atau materi tentang sembelihan ternyata luar biasa. Setahun yang lalu rekamannya masih ada gitu ya. Sehingga nggak jadi tuh karena sudah ada, tinggal kalau ingin ingat kembali tentang sembelihan diputar aja itu di apa namanya setel aja di musola ini atau di masjid ini tentang akikah dan kurban. Jadi tidak saya sampaikan lagi karena saya setel, ternyata ya utuh masih itu rekamannya, penjelasan tentang akikah dan kurban. Walaupun masih ada kadang-kadang di sana sini tentang akikah saja masih ada yang salah kan. Suka bikin aturan sendiri, tidak ikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah. Jadi kali ini insya Allah berkaitan dengan ada 3 macam penyesalan bagi seorang muslim. Yang namanya penyesalan pasti di belakang, nggak ada penyesalan di depan. Nah, kecuali kalau jalan injak tai kerbau itu baru nyesal saya jalan duluan. Nah, tapi kalau pada umumnya penyesalan di belakang. Nasi sudah jadi bubur. Namun sebelum saya menyampaikan 3 macam penyesalan menurut versi Allah dan versi Rasulullah, terlebih dahulu ingin saya sampaikan adalah satu nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Katakan Sayyidina Ali ini bukan seorang sahabat, dinasihati Rasul adalah seorang menantu atau anak. Berarti pada hakikatnya nasihat Rasul kepada Sayyidina Ali berarti nasihat juga kepada kita. Artinya logikanya begini, Ali sampaikan kepada jamaah Al-Ikhlas nasihat ini. Jadi Nabi nyampaikan kepada Ali, Ali nyampaikan kepada tabi'in, tabi'in nyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada ulama, ulama ke kiai, kiai ke ustad. Nyampailah kepada kita. Apa itu nasihat Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'ina sabahan. Apabila seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, mukminah melewati 40 hari tidak duduk bersama ulama. Nah, arba'una sabahan, 40 pagi artinya 40 hari, 40 subuh itu bisa ditasis begitu. 40 hari, lebih dari 40 hari lam yujalisil ulama, tidak duduk bersama ulama. Artinya tidak ngaji. Ini ada bahayanya ini. Ya, jangan dianggap sepele oleh kita. Ini Nabi yang bilang, Nabi yang ngomong kepada Sayyidina Ali. Pada hakikatnya, masa Nabi nasihat Ali? Ali kan seorang sahabat. Seorang dikatakan pintunya adalah ilmu, itu Sayyidina Ali. Nah ini makanya kepada kita sebenarnya 40 hari lebih tidak duduk bersama ulama, tidak mendapatkan siraman para ulama, hati kita pertama kata Nabi qasa qulubuh, akan keras hatinya itu orang. Batu keras, Pak Haris, masih bisa diupayakan untuk dibelah, dihancurkan itu batu. Hati keras susah. Nah, hati-hati, makanya ini diingatkan, awas. Kalau ternyata ini nasihat itu kena kepada kita juga, yuk kita bagaimana usahakan untuk tidak keras hati. Ya, tadi yang pertama berarti kita sering duduk bersama ulama. Alhamdulillah,
untuk jamaah Al-Ikhlas, ya berapa kali kita bahkan dalam 1 bulan, dalam 40 hari, alhamdulillah. Tapi walaupun demikian, jangan dianggap enteng oleh kita. Orang yang keras hati itu kan orang yang ananiah, dalam bahasa lainnya. Sifatnya memiliki sifat ananiah, sifat bagaimana gua aja. Ngapain lu nasihati gua? Yang salah gua, yang masuk neraka gua, bukan lu. Gitu kalau bahasa kasarnya. Iya sih, Anda yang berbuat salah, Anda pula nanti yang menerima resikonya di akhirat. Tapi di dunia bisa saja gara-gara perbuatan seseorang, maka yang tak berbuat pun akan kena dampaknya. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengungkapkan, kita ini sedang berjalan di lautan, sedang berlayar di lautan, mau berangkat menuju Ambon, Namlea, Pulau Buru sana. Nah, ingatkan ke orang Ambonnya supaya jangan terus-terusan di sini, kali-kali tengok kampung halaman. Ya gitu. Ketika di dalam kapal tadi, kata Imam Ghazali, ada orang yang maksiat di kapal. Maksiatnya adalah kapal dilobangin, kendang, diketok-ketok, dikorek-korek itu kapal di bawahnya. Ulama yang numpang di kapal itu, kan ulama pun ada di kapal, dia memberikan peringatan kepada anak muda itu. ABK juga diam, bahkan nakoda atau kapten pun dia tidak mengingatkan. Biarkan. Nah tadi yang dia berbuat, dia bilang aku yang berbuat, aku yang masuk neraka. Ngapain lu mengingatkan aku? Ingat, cepat atau lambat kapal akan bolong. Apabila kapal sudah bolong, maka air akan masuk. Apabila sudah masuk air, kapal akan tenggelam. Apakah yang tenggelam hanya dia saja? Kiai pun yang dalam kapal tenggelam, kapten nakoda juga tenggelam, ABK tenggelam, semua karam. Nah itu di dunia, jangan gua ini orang gara-gara yang kosa kolbu, keras hatinya. Kumaing baik cik urang sindang, kumaing baik sia nah usilan amat. Nah ini para jamaah, mudah-mudahan jamaah Ikhlas tidak ada yang kumaing baik, tidak ada yang memiliki sifat ananiah, ya tidak manut kepada pandangan-pandangan atau nasihat dari orang. Ini memang berkaitan dengan ini. Kalau pendirian keras boleh, tapi kalau hati keras bahaya. Sayyidina Umar itu kan keras, tapi bukan keras hati, tapi pendirian keras. Ya kalau banyak sudah pendirian begini dan begini dia. Ya contohnya saja, kenapa Umar sholat witir di tengah malam setelah tahajud? Keras pendiriannya. Pokoknya sesuai dengan ungkapan engkau ya Rasul, jadikan atau disunahkan sholat malam diakhiri dengan witir. Makanya aku tetap witirnya nanti tengah malam. Umar begitu dengan Ali, keras pendiriannya, tapi hatinya lembut. Sekali waktu Umar, masih ingat nih ceritanya, Umar datang ketemu dengan si gembala, anak muda. Ditanya oleh Umar, hei anak muda gembala, berapa banyaknya nih kambing yang kau gembalakan? Nggak tahu. Tuanmu tahu nggak? Apalagi tuanku. Aku aja yang gembala nggak tahu. Nah, kalau begitu aku beli seekor. Uangnya kau untuk poya-poya. Kan tuanmu tidak tahu. Walaupun hilang 1 ekor tadi dijual oleh kau. Apa jawaban si gembala anak muda? Wahai tuan, biarpun bosku tidak tahu, tapi yang di atas tahu, kata dia. Maksud yang di atas itu adalah Allah, bukan berarti Allah ada di atas. Sebab paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid, ya kalau Allah ada di atas berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti sama dengan makhluk. Sedangkan di dalam sifat 20 Allah itu mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Luar biasa itu akidah anak gembala. Kata Umar bin Khattab, andai kata semua pengurus MBG seperti ini, MBG itu tidak akan ada uang yang hilang, miliaran. Kalau semua anggota DPR seperti ini,
aman duit negara. Apabila para pejabat akidahnya seperti ini, maju itu negara. Begitu kata Umar bin Khattab. Nah, maka oleh karenanya jamaah rahimakumullah, supaya hati tidak keras, supaya bisa menerima saran dari siapapun, apakah yang memberikan sarannya kiai atau ulama, atau mungkin juga termasuk Cah Angon sekalipun, kalau itu saran untuk kepada kebaikan, menggiring kita untuk dekat dengan Allah, harus terima. Syaratnya sering-seringlah duduk bersama ulama, alias seringlah ikuti majlis taklim. Li'anal ilma hayatul qalbi, kata Rasulullah, karena sesungguhnya ilmu itu dapat menghidupkan hati. Berarti kalau tidak disiram kolbunya dengan ilmu, maka hati akan mati dan hati akan keras. Satu untuk para jamaah, nasihat Rasulullah kepada kita di pagi hari ini, di tanggal 3 ya, dan insya Allah akan dijelaskan 3 macam penyesalan. Persis tanggal 3 menjelaskan 3 penyesalan seorang muslim. Yang kedua, kata Rasulullah, ini lebih bahaya, wajasaro alal kabair, orang yang kumaing baik, bagaimana gua saja ananiyah, bakal dia berani mengerjakan pekerjaan dosa besar, apalagi dosa kecil. Jadi kalau orang nggak pernah ngaji lebih dari 40 hari, berani ngerjakan dosa besar. Logikanya begini, ibu, kalau ibu suka ngaji, mau berbuat jangankan dosa besar, dosa kecil saja mikirnya agak panjang. Biarpun dari sini mau ke pasar Kelapa II, yang tukang ngaji nih, ibu tukang ngaji, pas begitu suami sedang hidupkan motor di depan rumah ibu, udah dihidupkan motor, suami ibu lengkap pakaiannya, pakai celana panjang, pakai kostum yang tangan panjang, sudah pakai helm. Ibu niatnya mah mau langsung ikut naik saja, hanya pakai legging, pakai kaos, kerudung pun nggak pakai. Karena tukang ngaji mikir dulu dia, iya ya, masa aku mau ke pasar kok pakaian begini, apa kata dunia, kan gitu pikirannya. Insya Allah kalau tukang ngaji, orang sido itu pak, bu, apa itu orang sido? Nggak jadi butuh pakaian, nggak pakai kerudungnya ya, ambil dulu kerudung, mah ayo mah cepat papa, tunggu papa sebentar gitu, ambil kerudung, legging yang tadi dipakai baju luar lagi, sebab kalau hanya legging tok kelihatan apanya, bentuk apa bu, bentuk bodinya kelihatan, liku badannya. Kalau kelihatan berarti kata Nabi, umatku yang wanita di akhir zaman ada berpakaian tapi telanjang. Sopo wonge, gitu kata sahabat. Siapa orangnya berpakaian tapi telanjang? Ibu yang berpakaian tebal tapi membentuk tubuh, hakikatnya telanjang bulat. Nggak sidok tuh, nggak jadi butuh. Ambil dulu tadi kerudung, kemudian leggingnya ditutup oleh baju dari luar, aman. Gara-gara biasa di majlis taklim. Coba kalau nggak pernah majlis taklim, kagak mikir panjang, main ceklak aja naik. Bahkan celana pendek dia pakai, suami celana panjang, istri celana pendek. Begitu tuh orang Kulon, orang Kelapa II sama insya Allah. Cik ibu orang Kulon dia mengadengnya, aduh kain doang sama. Iya. Ya kalau merasa ya jangan diulangi. Nah, gitu, jangan diulangi. Dosa kecil jangan sepelekan, biarpun kecil. Terakhir nih, dalam nasihat saya hubungkan, di zaman Nabi Musa ada seorang ulama bernama Barsiso. Barsiso itu santrinya ribuan, bahkan santrinya ada yang bisa sancang pak. Mau berangkat dari Jakarta ke Ambon, tidak pakai kapal, tidak pakai perahu, jalan aja di atas laut.
santrinya Barsis, karena saking memiliki karomahnya. Iblis nggak suka itu dengan ulama yang begitu hebat. Datang si iblis Pak Yaris berpakaian pakaian ulama. Pertama pakai gamis, habis gamis pakai lagi gamis yang di luar tuh yang bisa terbuka, nggak ada kancingnya, kan gitu tuh. Kemudian udang-udangnya segede ban Vespa. Ya, datang ke kiai, ya kayak udang-udang yang si ono. Sekarang jarang muncul, ada di TV biasa. Nah, datang tuh Tuan Guru, kayaknya saya mau berkhidmat dengan Tuan Guru. Saya ingin katanya punya ilmu seperti Tuan Guru, kata iblis. Tapi Barsis tidak tahu bahwa itu iblis. Berpakaian begitu. Silahkan katanya. Nah, berkhidmatlah dia si iblis yang menyerupakan orang tua yang berpakaian penampilannya hebat luar biasa. Sehari, 2 hari, semalam 2 malam diperhatikan oleh Barsis Nang. Itu si udeng-udeng tadi nggak makan, nggak minum, nggak tidur, zikir aja, kelihatannya nikmat bener itu ibadah. Akhirnya ada pikiran lain tuh Barsis, katanya, Tuhan, bagaimana ingin seperti Tuhan tuh, begitu kelihatannya nikmat ibadah, nikmat berzikir, sudah nggak ingat makan, nggak ingat minum, apalagi istri pun nggak dibawa. Itu kepripun carane? Gitu. Priben carane? Kados pundi carane? Bagaimana bisa begitu? Gampang, kata si udeng-udeng tadi. Sekarang si udeng-udeng sedang dengarin saya bercerita begitu. Saya bisa begini katanya, dulu sejarahnya saya pernah melakukan dosa besar, kemudian saya nangis kepada Allah, beristighfar, diterima taubat saya, sehingga saya bisa senang seperti semangat ibadah seperti ini. Jadi kalau panjenengan, kata iblis, panjenengan ingin kados niki seperti ini, ikuti saranku, kata. Apa kata? Bunuh orang. Lebih-lebih kalau mau bunuh ketua DKM Al-Ikhlas. Gitu. Begitu ngomongnya iblis. Atau bunuh jamaah Al-Ikhlas anu paling sepuh yang biasa duduk di kursi. Itu ibadahnya rajin. Bunuh dia tuh. Atau kalau perlu bukan itu, yang tukang ngomongnya dari Ciunik, bunuh. Tidak sanggup, kata Barsis. Kalau bunuh kan dosa besar. Kalau bunuh itu berarti nanti hukumnya kisos. Tidak sanggup. Ya nggak bisa seperti aku kalau begitu. Oke, kalau itu nggak bisa. Yang kedua pilihan, zina. Udah pada gelam gitu dong. Tersanggup aingnya. Kalau zina muhson berarti mungkin nantinya kalau tertangkap dikubur badannya, ditongolkan kepalanya, siap orang lewat lempar, diranjam gitu kan. Sampai mana? Sampai mati. Tidak sanggup. Oke, nuletik baik itu mah. Tegur dosa gede. Minum. Nah, akhirnya suruh minum. Bismillah. Barsis suruh minum, Bu. Tapi, kata iblis, saranku minumnya jangan di sini. Di sudut pasar Kelapa II ada tuh yang jualan minuman tuh di situ. Seorang jahe asal dari Pandeglang, cantik luar biasa. Disitulah panjenengan minum. Nah, diantarkan. Oke, kan di modal saletik. Sebab lamun minum kalaupun ketahuan hanya cambuknya 40 kali cambuk. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 40 kali cambuk, nggak bakal membawa kepada kematian. Oke. Berangkat diantar ke sudut Kelapa II sana, sebelah sana tuh. Nah, minumlah di situ. Habis 1 gelas mulai sempoyongan, mulai play, teler. Setelah teler, nah jahenya disikat. Nah, diperkosa jahe. Setelah diperkosa jahe, itu si udeng-udeng datang. Belaganya memberikan solusi. Solusinya kata si udeng-udeng, nah gampang, ajengan kan ya, apa gimana? Bunuh saja itu jahe.
telah mati, lemparkan ke sadane, hanyut dia, hilang. Akhirnya diturut itu Pak Haji Susilo, dibunuh si Jahe. Nah, akibat apa itu sampai ke membunuh berzina? Minuman yang dianggap dosa kecil dibandingkan dengan jinah dan membunuh. Ternyata gara-gara minum, berzina dan membunuh. Makanya baginda Rasul menyatakan al-khamru ra'su kulli khatiyah. Khamar adalah sumber dari bermacam-macam kesalahan atau dosa. Makanya yang suka minum, udahlah, akhirilah. Ya, jangan sampai diteruskan lagi. Walaupun kagak play, ya kagak mabuk, tetap sekali khamar, tetap khamar. Itu akibat apa dia berani melakukan dosa besar? Akibat daripada hatinya lebih dari 40 hari enggak disiram oleh ilmunya para ulama. Ya memang susah juga Pak Haji Jamroni nak mencari ulama ya. Ini yang ngaji di musola ini atau di masjid kita ini kan bukan para ulama, hanya sekedar ya ustadz leletikan lah itu. Termasuk saya pribadi, bukan kiai, bukan ustadz sebenarnya. Sebenarnya mah anak seorang petani yang tak pernah zakat. Itu. Bapak saya seorang petani tak pernah zakat. Kenapa nggak pernah zakat? Habis nggak nisab. Bukan nggak pernah zakat, nggak nisab-nisab, petani buruh itu. Tapi alhamdulillah mendorong saya suruh pesantren, punyalah ilmu sedikit. Nah, ilmu yang sedikit ini ingin supaya banyak, saya akhirnya menceburkan diri ke profesi ini. Mudah-mudahan kita semua dengan nasihat Rasul ini hati kita lunak, kemudian dihindarkan oleh Allah. Jangankan dosa besar, dosa kecil sekalipun kita jangan dianggap sepele. Kan biasanya gitu Bu, kita ini kadang-kadang tambah dosa daging letik ya cik Ibu. Iya, walaupun kecil nanti kalau terus-terusan jadi besar gitu. Suka dianggap sepele oleh kita. Baik, itu para jamaah wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, pada hakikatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga terus kita mampu untuk mengikuti kajian-kajian dari siapapun itu sumber ilmunya. Kata pepatah, ungdur makol wala tangdur mankol. Pak Haji Haris, kata pepatah Arab, lihatlah olehmu Haris, kata pepatah ya. Bukan saya nyebutkan Haris, bukan. Pepatah ngomong, hai Haris, Haji Haris, ini lihatlah apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Jadi yang mengucapkan biarpun dari Cah Angon, kalau memang kebenaran membawa kepada dekat dengan Allah, manutlah kita kepadanya. Jangan lihat orang yang mengucapkannya, tapi yang diucapkannya. Gitu. Sanajan keluarnya Pak Haji Haris keluarnya dari pantat ayam, keluarnya bulat lonjong putih, ambil bawa ke dapur, nyalakan kompor, goreng. Biarpun keluar dari udang-udangnya segede ban Vespa, kalau keluarnya merecet koneng, jangan diambil. Itu peribahasanya gitu. Baik jamaah rahimakumullah, pembukaannya udah sekian, hampir jam 6. Sekarang 3 penyesalan bagi seorang muslim. Pertama, versi Al-Quran, surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ringkas-ringkas saja. Hai orang yang beriman, baik lanang maupun wedok, kata jangan engkau lalai terhadap zikrullah bimana sholat, lalai terhadap zikrullah bimana taklim, pengajian, zikrullah bimana Al-Quran, gara-gara anak dan gara-gara harta. Ibu diajak ngaji, iya si neng, ngasuh. Nah, diajak ngaji oleh temannya, alasannya nggak bisa berangkat ke majlis talim karena dititipi cucu oleh anak. Kan gitu zaman sekarang. Dulu ibu ngurus anak, anak sudah berumah tangga, ngurus siapa kita? Cucu. Ilok, ayah di dia gitu. Iya, kadang-kadang gitu Pak Haji Haris.
Ibu atau bapak sekarang bukan ngurus anak lagi, dititipin cucu anak, sebab ibu bapaknya kerja sibuk, sehingga tidak bisa majlis taklim. Ini namanya sibuk, apa tidak bisa zikrullah gara-gara anak. Atau mungkin bisa saja gara-gara anak, banyak keinginan anak yang menekan orang tua, sehingga orang tuanya karena banyak permintaan anak lupa dengan zikrullah, lupa dengan sholat, lupa dengan bermacam-macam kegiatan keagamaan. Itu. Kemudian amwal, gara-gara amal. Contoh begini, endang jadi orang kaya, mobil yang direntalkan ada 10, jam udah 10 malam, itu yang 10 baru pulang 5, yang 5 belum ada pulang, bahkan yang ada lagi yang belum pulang sudah 2 hari belum pulang. Pasti mual ngenadar, mual ngenangin endang sebagai orang yang punya mobil tadi belum pulang, udah pikiran kesana kemana, boro-boro sholat dah, mikiran mobil nih, jangan-jangan seperti ada di berita, hilang mobilnya, tahu-tahu sudah ketemu nyungsep di jurang misalnya, atau dibawa kabur macam-macam, sudah lupa sholat, lupa, udah ke majelis taklim, karena gara-gara harta, gara-gara pangkat jabatan. Sebelum jadi anggota dewan mau ngaji, begitu aja jadi anggota dewan enggak ngaji, alhamdulillah ini enggak jadi. Kalau jadi jangan-jangan nggak mau duduk di majelis ilmu seperti ini, apunten. Gitu kata sekarang Rasulullah, begitu kata Allah. Kadang-kadang kan harta itu menjadikan penyebab kita jauhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya orang yang semacam demikian, dia kalau punya harta dia lupa dengan infak sedekah, orang berkali-kali melewati Idul Adha berkorban, dia kagak berkorban sayang dengan hartanya. Akhirnya muncullah penyesalan bagi orang yang memiliki pangkat jabatan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan agama Allah, termasuk infak sedekah plus kurban, hanya seumur hidup pun sekali, padahal duit loba disimpan di bank, duit pensiunan tuh masih banyak tuh Pak Haji Susilo tuh, enggak mau berkorban, udah lewatkan saja dia. Akhirnya kata Allah, nanti malaikat maut datang mau cabut nyawanya orang itu, pasti menyesal dia. Ngomongnya bagaimana? Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, Gusti ya Allah ya Rabb, sudilah kiranya engkau untuk mengundurkan ajal saya barang sebentar saja. Ojo dipedot saiki ya Rabb. Apa tuh dipedot? Ojo dipedot saiki, jangan cabut nyawaku sekarang Gusti ya Allah ya Rabb, saya mau sodakoh dulu. Kata orang yang lalai tadi, hartanya tidak digunakan di jalan Allah, ngomong nawar kepada melalui malaikat, kepada Allah melalui malaikat, supaya diundurkan sebentar saja. Pak as-sodakoh, bukan ngomong mau ngaji, mau taklim, bukan mau sholat, mau sodakoh yang paling gampang, Rob, sebentar saja. Duitnya juga ada di dalam HP, bisa di dalam HP, bisa zaman sekarang. Kalau dalam HP tinggal ambil HP-nya, kemudian dia HP ketak-ketik, serek aja, nyampe ke rekening Juhaidi 5 juta oleh Pak Haji Susilo. Sebentar saja itu Pak Haji, nggak pakai menit, detik nyampe. Tolong jangan sekarang, sebentar saja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? I am sorry. Gitu. I am sorry. Nasi sudah jadi bubur. Geleng gigit jari tundang. Makanya hati-hati ndang. Kalau boga pangkat jabatan, boga duit, jangan sampai lalai. Nyesel seketika menghadapi sakaratul maut, akan nyesel. Satu, insya Allah jamaah al-ikhlas nggak ada. Nggak ada yang model begitu. Tetap digunakan fasilitas yang Allah anugerahkan, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, hindari, jangan sampai terjadi. Yang kedua, ini menyesalnya bukan ketika mau sakratul maut, ketika sudah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Sajdah. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kata Allah, hai Muhammad,
Walau taro idil mujrimuna, kalau engkau perhatikan orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang mujrimun, orang yang banyak membangkang, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, seenak dewe hidupnya, tidak pernah dia mengikuti tuntunan dan aturan Allah, sudah berada di hadapan Allah karena nah kisuru usihim, nunduk kepala mereka inda robihim, di depan Tuhannya, pada nunduk nang ngarantuk, ngerasa salah, berasa dosa gitu, pada nunduk kayak nyesal, kesal, dia menyesal gitu, sudah di hadapan Allah, di pengadilan Allah. Kalau tadi kan ketika masih hidup, sekarang mas sudah di pengadilan Allah, sudah jauh sekali. Apa kata mereka yang nunduk tadi inda robihim? Rabbana absurna wasamina, Tuhan, wahai Tuhan kami, absurna, kami lihat itu jahanam begitu mengerikan, wasamina, kami dengar gemuruhnya api jahanam, melihat dan mendengar, samina wa absurna wasamina farjina, kembalikan kami ke kelapa dua. Padahal kelapa duanya hancur, udah kiamat, sudah dia pengadilan Allah. Farji'na wa, kembalikan kami, na'mal solihah. Nah, sudah di depan pengadilan Allah, ngomongnya minta dikembalikan ke alam dunya, kami mau berbuat amal kebaikan, kemudian inna mukinun, sungguh kami termasuk orang-orang yang yakin. Apa kata Allah? Nasi sudah jadi bubur. Nah, dua, nyesal di hadapan Allah. Mudah-mudahan jamaah Al-Ikhlas termasuk orang yang megang mic-nya, dijauhkan dari penyesalan seperti itu. Selalu kita siram rohani kita supaya menjadi orang yang memiliki hati yang benar-benar hati yang cemerlang, disiram, disinari dengan ilmu-ilmu Allah, dikuatkan dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir menurut versi Rasulullah sekarang, Rasul punya sahabat bernama Syauban. Sekali waktu subuh, lihat-lihat sebelah kanan, kan Syauban itu persis kayak Pak Haji Haris. Iya, sebelah kanan. Kan Syauban begitu. Namanya Haji Haris itu contoh Syauban itu. Sebab dalam ilmu fikih, dalam Fathul Mu'in, barisan sebelah kanan dari imam itu lebih utama. Dilihat subuh kemarin nggak ada Haji Haris tuh, namanya Syauban. Ditanya oleh Nabi, saudara-saudara kemana Haji Haris? Kata Haji Bambang, duka tuh kamar mah ayah kene. Ini sekarang nggak ada katanya. Telusur punya telusur, semua tidak ada yang tahu. Udah kata Nabi, udah kata Nabi. Kata Pak Haji Ustadz Jailan, udahlah katanya. Kita katakan besok habis sholat subuh kita udah tengok ke rumahnya, barangkali ada udur dia berangkat. Ditelusuri 3 jam sampai ke rumahnya. Begitu nyampailah dipimpin oleh Pak Ustadz Jailani, katakanlah begitu ini, katakanlah ini Nabi gitu, katakan, tapi bukan menuduh Nabi. Sampai ke sana, assalamualaikum, yang keluar istrinya, waalaikumsalam. Ya Umi, aina Syauban, kata Pak Haji Ustadz Jailan. Kemana suamimu Syauban? Ya Rasulullah, suami saya kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Haji Haris, istrinya Syauban, mohon maaf. Ya gitu. Ya, Syauban. Kemudian apa yang terjadi? Kata Rasulullah, sudah diibarkan oleh gurunya Rasulullah, oleh Jibril. Wahai Umi, katanya, kemarin sebelum meninggal apa yang engkau dengar dari mulut Syauban? Ya Rasulullah, benar, ada 3 kata, 3 ucapan yang saya tidak paham sama sekali. Apa itu? Yang pertama katanya, kenapa ya nggak lebih jauh dari ini? Karena ketika dia mau meninggal itu diperlihatkan itu langkah demi langkah ke masjid, pahalanya luar biasa. Sampai perjalanan 3 jam itu luar biasa ganjarannya. Dia nyesel, dia nyesal. Kenapa? Katanya nggak lebih jauh dari ini. Jamaah Al-Ikhlas ini berapa jam dari rumah kemari? Ya Allah,
Asal ini 3 jam kurang lebih. Nyesal kenapa nggak lebih jauh? Karena tiap langkahnya pahalanya besar, pahalanya luar biasa. Nah, penyesalan. Tapi dia mah walaupun nyesal, tetap dapat ganjaran. Nyesalnya kenapa nggak lebih jauh? Artinya kalau lebih jauh kan ganjaran lebih banyak. Tetap dapat ya, walaupun nyesal tetap dapat. Berapa tahun dia jalan terus itu. Nah, makanya semangat berangkat ke masjid, ayo tumbuh kembangkan. Ya, supaya kita walaupun nanti nyesalnya karena nggak banyak. Makanya Al-Ghazali rahimahullah beramal kebaikan jangan dihitung-hitung. Kalaupun sudah banyak, jangan merasa cukup dengan yang ada. Sebab di akhirat pasti merasa kurang terus. Ya, maka kadang bisa sholat jamaah sekian udah merasa bangga. Nah, gitu. Orang kulon, Pak Jaris, lain orang dia, gitu ya. Yang kedua, apa katanya lagi? Umi apa lagi? Omong gini lagi ya Rasul, saya nggak paham. Kenapa ya nggak aku berikan semua itu roti? Ternyata kan pernah terjadi berangkat ke masjid bawa bekal roti. Roti Arab beda dengan roti kelapa dua. Roti kelapa dua. Nah ini roti ya alhamdulillah beda. Kalau roti Arab keras. Di dalamnya banyak sampahnya. Ya, makan satu saja dengan segelas air udah cukup. Dia potong itu rotinya, sepotong dikasihkan peminta-minta, yang megang perut merasa lapar, kemudian kerengek dia kayak nangis. Begitu makan roti sepotong dia kelihatannya seger. Ya, senang ya. Sauban melihat si pengemis tadi, kakek yang sudah tua ya, giginya tinggal 2 gitu. Nah gitu, bukan kakek Haris, bukan kakek Haris mah giginya masih utuh ya gitu. Nah ganjarannya itu sepotong roti luar biasa diperlihatkan oleh Allah kepada Sauban sebelum akhir hayatnya dicabut, karena sedekahnya tepat sasaran Pak Haji Susilo. Makanya lamun sedekah ibu jangan main lempar aja, selektif betul-betul, kira-kira pasnya kalau saya memberikan ini ke sini. Kalau ngasih dengan Juhaidi ini kira-kira pas nggak? Jangan-jangan nih Juhaidi ngomong yang pesantren kus awak sorangan bapak, hati-hati. Ya, makanya penting tepat sasaran. Nah, kalau tepat sasaran, biarpun itu yang disedekahkannya kecil, nilainya besar. Kayak Sauban tadi, sepotong roti luar biasa, menggembirakan hati ke beliau. Nyesal beliau kenapa enggak semuanya diberikan. Ya kalau diberikan semua dia kan nggak, nanti kalau pulang dari sholat lapar nggak ada bekal. Berarti jelas di sini pun jangan gara-gara mau korban lalu sehingga dapur nggak berasap. Kan sahabat Nabi bernama siapa? Yang utang itu dalam rekaman, ayo nggak disetel berarti. Ada sahabat Nabi-nya, ya sahabat Nabi. Ketika baginda Rasul menjelaskan tentang kurban, akhirnya dia keluarlah ke sana, ke danau Kelapa Dua sana. Kan banyak sapi di sana, sapi Haji Said. Karena kenal dengan Haji Said, ngutang dengan Haji Said. Dengan mendapat nih katanya saya punya penghasilan 5 juta. Tapi kalau 5 juta aku belikan sebagai dengan Pak Haji, nanti dapur nggak ngebul. Ini saya hanya punya persekotnya aja, DP-nya aja 1 juta. Nanti sisanya tiap bulan. Percaya aja saya, dan kenal memang dengan kita. Dikasih mual itu kira-kira sapi. Dikasih, ngutang ini. Itu sahabat bernama Ibnu siapa? Lupa jadi saya juga. Sahabat Nabi bernama subhanallah. Dia ngutang ceritanya. Dikasih itu. Dibawa kepada Rasul di dalam kitab Bulughul Maram. Dikatakan di hadapan Rasul kan dapat ngutangan. Nah, itu kan ngutang itu kredit itu kan lawan dari salam. Dalam ilmu fikih salam itu jual beli, duitnya sudah dibayar, salam itu namanya. Barangnya belum jadi, bikin mimbar. Ini kalau mau diganti dari Jepara, hari ini bawa duit ke Jepara, apa hari ini juga bisa bawa mimbarnya?
Enggak kan, pasti direka dulu, diukir dulu, bisa seminggu, bisa sebulan, bayar mah udah umpamanya walaupun belum lunas. Itu namanya salam. Lawannya kredit. Kalau kredit ya barang sudah dibawa, bayarannya belum lunas kayak tadi sahabat Nabi. Nah, gitu para jamaah. Jadi sampailah begitu. Jadi kaitan dengan ini maka sedekah pun begitu. Jangan gara-gara korban dapur nggak berasap, nggak bisa seperti ini, gitu kan. Jadi upayakan tetap berkorban jalan, dapur pun jalan. Nyesal saubannya karena tidak banyak sodakoh. Nah, makanya kita supaya mumpung hidup, bahkan sodakoh itu kan sebelum datangnya ajal. Dua, yang terakhir, yang ketiga kata si ibu, ya Rasul, yang ketiga suami saya ngomong begini, kenapa ya nggak diberikan yang bagus? Kan sauban begini datangnya ke masjid itu, bukan jas, ini mau jas saya macam jas bintang film ini mah. Itu sauban itu hanya jaket. Tujuan jaket di perjalanan supaya nggak kena debu, kalau panas terhalang dari panas, kalau dingin terhalang dari kedinginan. Begitu datang ke masjid mau sholat, jaketnya mah dibuka. Nah gitu, nggak dipakai, hanya pakai gamisnya saja. Ketika datang kakek-kakek yang kedinginan menggigil, sambil menggigil dia kedinginan, jaket sauban dibuka, dipakaikan, dia kelihatan segar kakek itu, dipasih jaket butut itu. Itu ketika mau menjelang kematian dilihatkan ganjaran jaket butut luar biasa. Nyesal dia, kenapa nggak aku berikan gamis yang bagus yang di dalam. Nyesal. Ya makanya, jadi walaupun kita sedekah umpamanya pakaian bekas, pasti nyesal itu. Mungkin di akhirat mah. Tapi sudah lumayan. Karena sudah nyesal pun karena kurang banyak. Nah inilah barangkali penyesalan yang tiga ini. Kalau yang terakhir boleh dilakukan, nggak apa-apa. Penyesalan yang ketiga hanya kurang banyak saja. Tapi kalau penyesalan pertama, penyesalan kedua harus benar-benar diupayakan. Jangan sampai menyesal ketika sakratul maut dan menyesal ketika di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak banyak berbuat kebaikan. Sedangkan Rasul sudah memberikan bimbingan kepada kita apa? Ad-dunya majra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunya tempat menanam tanaman akhirat. Ketika kita mau mati baru ingat dengan tanaman akhirat. Ketika sudah di hadapan pengadilan Allah baru kita menyesal. Na'udzubillah. Kalau penyesalan yang ketiga masih lumayan, hanya karena kurang banyak saja kebaikan-kebaikan kita. Supaya lebih banyak lagi, Nabi katakan al-udhiyatu li sahibiha, kata Nabi, kurban itu bagi orang yang suka melakukan pemotongan kurban di Idul Adha, yang paling utama adalah yaitu kurban, kata Rasulullah, maka kata Nabi likuli sya'ratin hasanah, satu lembar bulu kurban satu hasanah, satu kebaikan. Tanduknya ada nilai pahala, bulunya ada nilai pahala, kukunya ada nilai pahala, nopo meneh dagingnya. Mudah-mudahan semangat kurban, semangat berbagi kita buktikan untuk menjadi orang yang menyesal karena kurang banyak saja, tidak masalah. Mudah-mudahan sekali lagi kaitan dengan berbagi bukan sekedar di bulan Ramadan, di Idul Adha kita dihadapkan lagi dengan berbagi, yaitu dengan berkurban. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita diberikan rezeki oleh Allah yang berkah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Jody Abdullah SAG. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilakan. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu jemaah terkait tadi materi yang tadi disampaikan? Lima menit lagi sholat isyraq. Sebab isyraq itu jam 6 lewat 1 menit. Itu terbit matahari. Berarti kalau terbit matahari jam 6 1 menit, tinggal terbit matahari 51 menit. Kemudian tambah 10 berarti 6 1 menit itu isyraq, sudah masuk ke waktu isyraq sebenarnya.
Tadi sahabat Nabi namanya Abu Hatim, saya ingat. Abu Hatim namanya, yang ngutang kambing untuk kurban. Ada yang nyeletuk kepada saya. Utang itu masa mau ibadah ngutang? Ya. Bayar utang kan wajib, sedangkan kurban kan sunnah. Iya. Kenapa itu Abu Hatim begitu? Tapi Nabi kan nggak pernah marah. Nah, gitu. Karena khawatir, katanya kata Abu Hatim ya Pak Haji Susilo, khawatir lamun saya berkorbannya nanti ngumpulin untuk tahun depan, khawatir umur tidak nyampe ke Idul Adha yang akan datang, makanya dia lebih baik ngutang saja, karena untuk bayarnya ada, gitu. Dan yang percaya yang memberikan utang ada. Mangga Pak Haji Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kurban, itu biasanya kita kan niat kurban itu misalnya di dalam keluarga itu apakah ya suami satu atau kalau yang istri satu. Nah kemudian niatnya itu kalau suami untuk keluarga gitu ya, saya dan keluarga kita gitu. Nah, kemudian juga dalam pemotongannya itu apakah kita sendiri atau kalau diwakilkan bagaimana? Ya. Nah itu mungkin itu aja Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam. Wa yusanu, dan disunahkan ayat bah binafsihi. Sunahnya mah Baji itu kurban kalau bisa motong sendiri, sunahnya. Tapi kalau nggak bisa jangan coba-coba kena tempeleng. Ya kalau kambing sih nggak bakal tempeleng, coba kalau sapi. Nah, sudahnya motong sendiri. Kalau nggak bisa, berarti wakilkan kepada orang yang ahli. Nah, nanti disebutkan oleh orang ahli tentang kurban siapa ini. Nah, satu tuh. Artinya kalau mampu, motong sendiri. Setelah dipotong, baru serahkan ke umat supaya dibagikan. Tapi kalau mampu, kalau tidak mampu ya tadi diwakilkan juga boleh. Hanya berarti nama sedekah atas nama siapa. Nah, sekarang bagaimana? Kalau apakah kita seorang mau seorang satu ekor boleh, mau satu ekor untuk satu keluarga juga boleh. Nabi pernah ngomong begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin. Ketika Nabi mau nyembelih korban, pernah sekali waktu, ya Allah terimakan kurban Muhammad dan dari keluarga Muhammad, motong domba satu. Diniatkan, diikrarkan kepada Allah, keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti boleh-boleh saja. Kalau rezekinya Pak Haji Haris tahun ini hanya punya seekor domba, niatkan untuk sekeluarga, boleh. Sebab kalau mamanya, tahun depan aja mamah Maya, kata Pak Haji Haris, nyebutnya mamah dengan istri Pak Haji Haris. Mamah mah tahun depan aja. Pas tahun depan rezekinya nggak ada. Kalau Pak Haji Haris sudah punya ganjaran banyak korban atas nama beliau, tahun depan kebut rezekinya nggak ada. Atau tahun depan misalnya, mohon maaf, misalnya istri yang tadi tidak dikorbani tadi karena niat untuk tadi giliran gitu, meninggal, kan tidak bawa ganjaran pahala kurban karena keburu meninggal. Kasihan dia. Padahal duit yang dibelikan domba itu oleh Pak Haji Haris, apakah duit Pak Haji Haris mutlak? Bisa saja rezeki dengan istri. Kok ganjarannya hanya untuk awal IDW gitu. Makanya dibenarkan andai kata seseorang di tahun ini baru punya domba satu, niatkan untuk sekeluarga boleh. Ya apalagi kalau tadi seorang satu, beli sapi satu, kata Nabi kan kalau sapi bisa untuk 7 orang, berarti untuk 7 orang beli sapi, apalagi kalau itu lebih hebat lagi gitu kan. Minimal seperti itu dibenarkan. Bahkan Nabi pernah katanya motong hewan korban dariku dan untuk umatku yang belum pernah mampu berkorban. Berapa umat Nabi? Tapi Nabi niatkan kurban untuk umat. Nah, berarti bisa saja. Nah, 1 ekor untuk 2-3 orang dan seterusnya. Nah, tapi bukan berarti menyalahkan yang 1 orang 1 ekor itu lebih hebat lagi. Gitu. Saya kira gitu aja. Nah, mangga silakan kalau masih ada. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, kan sering saya dengar kata-kata
istri bahagia, keluarga bahagia. Istri bahagia, rezeki suami lancar. Apakah kebahagiaan istri itu paling utama? Terima kasih. Baik, makasih. Luar biasa. Istri itu mulia, luar biasa. Makanya kalau umpamanya Pak Haji Susilo, katakan Pak Haji Susilo, berkorban niat untuk diri sendiri, sungguh bertentangan dengan ungkapan tadi. Bahkan kan kebahagiaan istri kan dikatakan Nabi, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti istri kan luar biasa. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan terimakan kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad termasuk istri-istrinya supaya dapat bagian semuanya. Kebahagiaan itu dibagi-bagi. Adapun masalah membagikan ganjarannya jangan pikirin oleh kita Pak Haji Susilo. Lalu Ustaz kalau niatnya satu kambing sekeluarga, lalu gimana ganjarannya? Emang gua pikirin begitu kata. Nggak usah dipikirin. Masalah membagikan ganjarannya berapa bagian suami, istri, bagian anak, bukan urusan kita. Kita urusannya tadi menyembelih kurban, masalah ganjaran Allah lah yang ngatur ke si A, si B-nya berapanya. Jadi maka jelas kebahagiaan istri adalah kebahagiaan semua. Ini juga menandakan bahwa rumah tangga mau becok atau tidak becok, bahagia atau tidak, ada di istri. Rumah berantakan, jangan harapkan suami. Makanya istilahnya meningkena cikbut. Zaman dulu mah mendingan ketinggalan ditinggalkan suami mati duluan ketimbang istri duluan. Kalau suami meninggal duluan, anak 5 tetap terurus. Tapi kalau kalau istri meninggal duluan, anak 5 terbengkalai sebab bapaknya kawin deui. Itu. Nah, jadi memang kunci itu wanita. Alhamdulillah Juhaidi punya istri yang luar biasa. Makanya saya berikrar, istri saya yang sekarang yang satu ini nggak bakal saya kubur kalau belum mati. Luar biasa, memanage rumah tangga. Iya, luar biasa itu istri saya. Tidak salah pilih saya istri saya itu. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah cari istri yang kedua. Setuju Bu? Setuju kata ibu-ibu. Setuju Pak? Enggak katanya bapak-bapak enggak setuju. Memang luar biasa. Saya merasa betul-betul istri itu memang deh. Terus terang aja, mohon maaf. Ketika tahun 2014 15 gitu, saya umroh. Dari mana buat umroh saya? Dari pensiun. Saya bilang, please bang, Mah, Admi, saya bilang, ini mau umroh ya, ini kan duit pensiun ini cukup hanya saat sendirian. Ya, apa dulu ya umroh. Nanti kalau ada rezeki nanti Umi berangkat. Ya nggak apa-apa. Berangkat saya umroh tahun 2014. 2015 setelah saya pulang baru beberapa bulan pulang. Ngomong istri, katanya Pak mau umroh. Bisa dari mana? Ternyata diam-diam punya simpanan. Punya simpanan duit, maksud saya bukan simpanan macam-macam. Ya. Tapi nggak cukup untuk berdua gitu, kurang dikit. Tapi nggak mau berdua, nggak mau katanya kalau dititip. Saya bilang mau dititip aja dengan kabiah karena punya kabiah yang kenal di sana, Pagedangan sana. Nggak mau dititip, yang ingin sama-sama gitu. Akan nggak cukup, masih kurang 10 juta lagi. Saya titipkan cerita ke kawan yang biasa ngatur di KBIH itu di satu yayasan. Apa kata dia? Apa titip-titip? Kalau hilang di sana gimana? Saya nggak tanggung jawab. Udah berangkat aja. Kurang, berangkat aja. Ternyata 10 juta ditalangin oleh teman. Bukan talangin, ditalangin. Begitu pulang ada rezeki saya mau bayar, nggak usah. Sedekah saya katanya. Ternyata itu luar biasa tadi. Sampai tidak tahu kita dia punya simpanan. Mungkin sisa belanja sayur, mungkin 10.000 simpan sambil. Penting. Jangan dikengkewok suami itu duit supaya dia berikan kebebasan. Tapi ada juga yang istri wanita kadang-kadang diberikan pacaran megang duit seenaknya dia membelanjakan duit. Gitu. Ada juga, tapi bukan wanita kelapa dua. Tidak ada wanita kelapa dua model begitu. Nah, mudah-mudahan wanita kelapa dua seperti wanita Bogor yang ada di rumah saya. Luar biasa, istri tercinta Pak Haji Susilo. Luar biasa. Kata saya, nggak tahu kata orang. Terserah orang menilai apa. Saya kira gitu Pak. Saya setuju itu dengan ungkapan Bapak karena sudah saya alami. Harus binikmah. Alhamdulillah. Kalau gesekan sekali-kali suami istri ada biasa itu. Yang penting jangan sampai pecah. Gesekan biasa.
treng piring biasa, tapi jangan sampai pecah atau retak. Saya kira demikian. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya tadi. Semoga kita semua dijauhi dari penyesalan dan juga macam orang muslim. Untuk menutup majelis ini, mohon doanya Pak Ustadz untuk menutup majelis ini agar kita semua bisa mendapatkan taufik hidayah. Jamaah rahimakumullah, yuk kita tutup kajian kita dengan doa. Mudah-mudahan pertama kita diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah, sehat walafiat, umur panjang, murah rezeki yang berkah untuk bekal ibadah pada Allah dan kelak untuk bekal kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifa'in min kulli da'i. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil abiyal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah semua kalian. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang agar kita masih dapat mengikuti ta'lim rutin yang diadakan oleh DKM kelas. Sebelum menutup majelis ini, mari kita sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.